Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaji Nabi itu suri tauladan yang luar biasa. Tidak ada orang yang ngikutin Rasulullah apapun bentuknya kecuali mendapatkan Coba usahakan kalau malam itu kamu sholat tahajud, karena Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, tidak pernah ninggalin tahajud. Dipaksa jalan ngenteni pena tua, yo nak umurmu nyampe tua, belum sempat tua mati, paksa ya. Lazat kita itu kepada zat yang nggak bisa tua. Kalau kamu lazat dengan saya bisa tua, bisa rentah, bisa sakit, bahkan bisa mati. Tapi kalau kepada Allah, Allah zat yang Hayyul Qayyum, yang hidup, yang qayyum, yang berdiri selamanya. La ta'khudhu sinatun, tidak pernah ngantuk. Kalau ya kowe ngantuan. Wala naum, yang tidak pernah tidur. Dialah zat yang memiliki bumi dan langit. Yang semua manusia hidup dalam genggamannya. Makanya kalau lazat itu kepada Allah. Supaya kita lazat dengan Allah, caranya niru kanjeng Nabi. Apapun bentuknya. Dengerin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaru thiyabihi abyad. Kebanyakan bajunya Rasulullah itu putih. Sering Rasulullah pakai baju putih. Ya kadang-kadang pakai baju warna-warni. Tapi yang paling banyak putih. Lebih-lebih di hari Jumat. Nyampe dalam sabdanya, khairu thiyab al-bayan. Sebaik-baik pakaian adalah yang warna putih. Kecuali nak peci ya. Kalau peci ini kan, peci itu ini haji loh ini. Percaya nggak? Haji ini. Orang Jawa itu kalau ngomong ini bukan peci putih, tapi haji. Kang Haji, monggo Pak Haji, apa kata beliau? Maaf ya, saya belum pernah ke Mekah. Lo pakai haji, maaf. Predikat. Dulu sebelum saya haji nggak berani saya pakai peci haji, nggak berani. Ini kanjeng Nabi itu sering pakai baju putih. Dan Rasulullah itu tidak pernah bicara kecuali yang penting-penting. Kalau nggak penting beliau nggak ngomong. Kalau nggak penting nggak ngomong. Karena tidak ada orang yang ngomongnya nggak penting, kecuali pasti ngomongnya nggak manfaat. Bahkan dia akan bicara pada pembicaraan yang mawar, yang merugikan orang lain. Ustaz, apa? Setahu saya kalau Ustaz ngecipris dari pagi nyampe malam ini masih ngecipris terus ya? Kan manfaat. Nggak manfaat ya Hasan boyong gitu. Kan manfaat itu. Paham? Apapun bentuknya. Semisal ya. Kanjeng Nabi itu kalau pengen sholat itu adzan dulu. Adzan. Jadi kalau pengen sholat itu adzan dhisik, jangan langsung komat. Diadani dhisik. Kowe iki lucu, adane mbok wakil ke masjid kono. Kowe iki lucu ya. Adzan sholat sunnah, kemudian apa itu? Baca Quran, berzikir, ojo jagongan. Buka HP yang manfaat, kalau nggak ada manfaatnya jangan. Kanjeng Nabi nggak pernah itu.
Ma bainal adzan wal iqamah. Buka HP enggak pernah. Hah? Pernah suatu ketika Rasulullah itu ditanya sama seorang lelaki, "Ya Rasulullah, kaifat tuhur?" Tuhur itu mana daripada tuhur ini adalah wudhu. "Ya Rasulullah, bagaimana caranya wudhu?" Dan semestinya wudhu kamu ini luka Nabi, jangan ngawur. Wudhu orang ini di lebono kolak pokok. Tangan dicelup. Hah? Menyentuh rambutnya, khawatir kalau jungkatane rusak. Nyelup air, celup. Ngene tok. Hah? Ana sing lucu meneh rambutnya dhewe diobek-obek ngene. Bagaimana? Sahabat tidak. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'in fil ina. Kemudian Rasulullah itu mengambil bejana, di mana bejana itu ada air. Lalu setelah itu Kanjeng Nabi mengambil air bersin. Kanjeng Nabi oleh membersihin gini. Makanya jangan begini. Kenapa? Begini ini adalah tradisinya non-muslim. Non-muslim itu kalau melihat menyembah Tuhannya itu begini. Amitabha. Sehingga begini itu makro. Wis seneng ngamu ini. Jika ngambil ngene. Ya, senengane ngene. Makro. Jangan begini. Kenapa Ustaz? Juga kenapa? Kanjeng Nabi nggak pernah begini. Bahkan Kanjeng Nabi itu kalau membasuh tangan begini. Ikutin aja. Lah kami malah ngene. Ikutin aja ya begini. Aja begini. Paham? Apalagi begini pakai tangan orang. Gandengan begini. Kemudian ada rasa mailul qalbi. Ada rasa condongnya hati di dalam kalbu. Ada lazat. Loh pengerti we. Loh justru itu pacaran yang membahayakan itu an-nisa bin nisa warijal birijal. Dulu saya pernah mondok. Kok pernah mondok nih? Dulu di waktu saya mondok, saya dideketin santri putra. Kalau jalan itu tangan saya dipegang, lalu diginikan. Kemudian sering dolanan gini, diutil-util, saya ngerti saya. Ini mesti orang ini nafsu. Saya dulu di waktu masih muda kan cantik. Di lemari saya ini kosmetik lengkap. Wong saya itu tidur pernah diperkosa orang kok. Padahal rumah aku nangis weli. Aku syahwate nyotok tenan. Artinya kadang-kadang ada orang senengannya cekel-cekel tangan, cuma-cuma ada mailul qalbi. Ini dosanya lebih tinggi, lebih besar daripada ada cowok pegangan tangannya cewek. Lebih. Kalau ada cowok pegangan tangannya cewek, wajar normal kan? Men sama plus wajar kan? Lagi men karo men, sadi men. Kalau lelaki sama perempuan berkasih mesra, seneng, ada rasa cinta kan wajar kan, normal. Lah iki ana wong wedok karo wong wedok, wong lanang karo wong lanang.
Naudzubillah. Saya dulu pas mondok, saya kan jam 1 atau jam 2 masih belajar saya. Ada santri putra di samping saya. Di samping saya. Kemudian ada santri lain, santri putra juga. Apa kata santri lain? Santri lain ngomong gini. Pacaran. Saya belajar itu sama santri. Kebetulan santrinya ini maco gitu nih. Santrinya ini cantik. Alhamdulillah, Al Mubarok yang paling cantik paling Bilal. Ya. Jangan, kamu kan belum kenal Bilal kan? Belum kan? Gini. Hasan ini dideketi sama Bilal langsung geblak. Geblak. Kaget. Ono kok cantiknya kayak ngono. Alhamdulillah. Maksud saya toh, berteman yuk berteman, gandengan yuk gandengan. Saya berani ngomong gini sebabnya saya dulu pelaku. Saya pernah gitu digitukan orang. Diutil-util tanganku. Ini orang. Ada apa ini? Saya tidur itu. Saya tidur di kamar. Jika keporang aku. Lalu tadinya saya begini, dikekep. Saya diam aja. Lampu dimatikan semua. Kemudian saya begini. Di pantat saya, pakai sarung. Bukan telanjang, pakai sarung. Ini orang macam-macam. Saya nggak marah sama dia karena dia kakak kelasku. Saya kelas 1 Sanawi, dia kelas 2 Aliyah gitu. Saya pergi tidur di masjid. Apa yang terjadi? Di masjid saya digitukan orang lagi. Tak berarti nasem tenan. Rumah saku ya orang cantik aku ya. Weli ya. Saya itu kalau ngelo tuh izin sama wajah saya. Lu namanya cinta, lu namanya seneng loh. Lu namanya cinta loh. Lera percaya. Kalau nggak percaya, tanyakan sama si Ayun ini. Itu yang ahli bercinta. Sama itu si Hasan ini. Si Hasan itu mantan. Gagal. Hasan masih nyambung apa gagal? Enggak. Tenang toh. Tenang. Hasan itu disenangi orang kampung. Disenangi orang kampung. Kebetulan orang kampung punya anak putri janda, anak 1. Jujurnya saya disenangi ke aku. Paham? Saya itu kalau lihat santri putra atau santri putri kemudian ngaji, tangannya diletakkan di tangannya temannya, lalu udik-udik gini, saya itu teringat masa lalu. Jangan gitu. Kecuali kalau hanya memegangkan berteman nggak apa-apa. Yang bermasalah itu gini-gini util-util. Hukumnya haram. Di kitab namanya, bukan di Asya Al-Bajuri. Namanya Rajulul Amrad. Rajulun Amrad itu lelaki yang cantik. Lelaki yang cantik. Itu kalau di kamar berduaan hukumnya haram. Haram ini. Dulu itu ada santri.
Kalau nggak salah namanya Farel. Dari Sumatera. Menurut pandangan saya, loh, saya kan orang normal. Lelaki gaya seperti itu lelaki amrot. Lelaki amrot, rawan disenangi lelaki lain. Saya itu kalau masuk ke situ, kemudian di dalam ada si Farel itu, saya nggak mau masuk. Kang, mangkat Kang, terima ngono dok. Tapi kalau selain kamar itu, tak masukin itu, weh, tak cincang sikile. Iya, apa pernah mau ayat terima cincang. Kalau sekarang ini nggak ada ini. Wajahnya paling cantik Bilal doang. Tapi kalau perempuan kan samar itu. Cantik nggak jaminan. Kan justru kadang-kadang yang punya penyakit seperti itu yang wajahnya maco-maco. Paham maco? Wajahnya kayak cowok gitu loh. Kemarin itu ada. Lalu saya boyongkan putri seorang kiai, pengasuh pondok, punya kasus gitu. Lalu tak boyongkan. Semoga saja nggak ada ya. Ada nggak sekarang? Nggak ada ya. Senengannya menyendiri berduaan di kamar, senengannya cerita-cerita kemana-mana berduaan, gandengan. Yang begini kan, saya nggak cocok yang asli itu. Biasanya kiai-kiai gini. Apalagi terus cepipi ini boyo batu jintono batu ngono. Masa padha kiai ini asem. Makanya ini pipi saya kempot ya. Ini kening kenakan kening. Kening kenakan kening ya setidaknya sini kenakan sini. Orang kok ayah. Iya. Salah. Saya kemarin lihat ada Caputri pamitan diciumi pipi ini. Piye salah. Ada wali santri datang ke Al Mubarak. Rumahnya mana Pak? Rumahnya ini. Wali santri, Nje Kiai. Santrinya putra, beten putri, nggak bisa bahasa Jawa orangnya. Siapa namanya? Ini datang. Anak itu kok, padahal anaknya masih gede. Ngambungnya kok ngono. Ya salah. Orang tua itu kalau mencium anak, menciumnya di kening, di bun-bunan. Gitu, udah kok pipi, lambi, orang gila. Iya, kamu. Main gila. Yang boleh mencium pipi hanya suami. Istri itu boleh. Atau anaknya umurnya di bawah 7 tahun. Anaknya umurnya 7 tahun nggak apa-apa. Masih seperti Abdullah, nggak masalah. Bahkan kamu mencium Abdullah juga halal. Yang penting belum 7 tahun. Kalau sudah 7 tahun itu kriminalisasi, pemerkosaan ini namanya. Tapi kalau masih kurang nggak jadi masalah. Faghsala kaffah salasan. Kanjeng Nabi membasuh tangannya 3 kali. Zur. 3 kali. Kosok-kosok. Makanya kalau kamu sebelum wudu dicuci dulu. Paham? Allahumma ij'al ma'a tahura. Ya Allah, jadikan air menjadi air yang suci, mensucikan. Sunahnya seperti itu. Allahumma ij'al hadzal ma'an tahura.
Summa ghusala wajhahu thalatha. Ini setelah mencuci ini, jadi kalau bejananya luas, semisal sungai atau kolah yang besar, nggak masalah buat celupno. Tapi kalau bejananya kecil, kalau bisa dicabukkan, paham? Cabukkan. Kemudian setelah itu mengambil air berkumur. Jadi dimasukkan ke mulut sama hidung. Gitu. Jadi hidung sama mulut bareng. Wakilah ulama bukan bareng, tapi mulut dulu. Biuk, biuk, biuk gitu. Aja salah, sing bener piuk, 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 piuk. Kalau tenggorokannya ada kotorannya, seperti contoh bar mandi, caranya gini, gitu. Dengan syarat tidak patuhnya puasa, puasa aja. Ada. Jadi prakteknya ada yang berkumur dulu, setelah berkumur terus hidung, gini. Ada yang berkumur sama memasukkan. Ya. Ya. Paham? Summa ghusala wajhahu thalatha. Kemudian membasuh wajah 3 kali. Kalau airnya keran, set gini, ke kanan. Paham? Di sebelah kanan. Tapi kalau kolah, caranya kamu ngambil sebelah kiri. Ojo jangan begini. Karena kalau begini nanti akan netes di tangan. Makanya begini. Set begini. Paham? Kemudian meneliti mabaina mambatis sa'ar, antara tumbuhnya rambut nyampe ini. Nyampe janggut. Siapa nama cok kita kok? Caranya di sini diberi benang seret terus dihubungno. Seret. Kayak materiano ya, patukan. Ada tapi itu. Lama seperti itu. Iya kalau wajah bunder. Dan wajah kayak bila lonjong nih. Jadi begini, ini dari tumbuhnya rambut dengan syarat rambutnya normal. Dan rambutnya budak kok gini gini. Bagaimana jikalau rambutnya tumbuhnya dari sini? Caranya dikira-kira. Dan saya pernah baca kitab ciri-ciri orang cerdas. Batuknya itu luas, lebar. Lebar. Sininya luas. Bam. Nanti kalau kamu kawin, jangan nikah dengan seorang perempuan yang batuknya ngapret. Batuknya ngapret. Rambut tak tumbuhin yang gini. Kandungan otak. Bam. Berhubung ini kandungan otak, kalau bisa pakai peci. Ya? Rasulullah tidak pernah tidak pakai peci, kecuali pas wudhu. Kalau pas wudhu. Tapi kadang-kadang beliau wudhu juga masih. Ya? Cuma diusap kabeh. Lah peci ini kajian Nabi tidak kayak pecimu ya, pecimu peci sakral. 10 tahun tidak pernah dicuci, nah jadi peci ini kita tahu dicuci. Kajian Nabi itu pakai kain sehingga dicuci. Ya? Peci saya sering saya cuci nih, kotor sedikit cuci. Tidak yang pecimu ya, wireng mergo kok saking kotor ya. Jadi kalau keran begini. Dikosoi. Sebagian ulama mengatakan ngosoi hukumnya wajib. Sebagian ulama, makanya kalau kamu wudhu pas membasuh kaki dikosok ngono. Terima. Kok kamu itu enggak wudhu dia mati jurda. Ya menurut mazhab Syafi'i sisa, tapi ada ulama yang mengatakan harus dikosok. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perkhilafan ulama itu sudah. Paham? Ini. Sebagian ulama mengatakan telinga ini termasuk wajah.
Makanya kalau membasuh ini nyampe telinga. Ada yang mengatakan ini termasuk wajah. Kuleno wong pacinan sing telingane katut ketutupan. Tapi ada yang mengatakan bahwa telinga tidak termasuk wajah. Sehingga wanita itu wajib menutup telinganya. Lena telingamu buat tutupi lah, terus sampai masang anting-anting nganggo apa? Nganggo apa aja? Saya pernah baca kitab ya, melubangi telinga anak kecil hukumnya haram. Kenapa? Nyakiti itu. Hah? Apa pamer karo sapa? Tapi sebagian ulama mengatakan gak opo-opo. Karena memang itu tradisi dan itu untuk memberi tanda antara laki dan perempuan. Sing bener yo tradisi. Sebab zaman Mahabharata wong lanang-lanang belanting-antingan kabeh. Iya. Bisa mamane si Hasan hidup di zaman Mahabharata, aku yakin. Ini anting-antingnya sampai kancreh tanah. Tradisi ini. Saya cocok pendapat ulama yang mengatakan bahwa nyakitin anak kecil. Kita cilik coba nangis sih. Wadah. Kemudian semua gue salah diro'aihi salata. Kemudian Rasulullah, maksud saya ini saya menyampaikan ini, kanjeng Nabi itu memberi contoh ini. Kemudian baginda Rasul ini, Rasulullah itu kalau wudhu ini kan nyampe tinggi ini. Tapi ya jangan keterlaluan, ojo niru wudhunya muayyad nak wudhu langsung keleke di kamar. Kayak keleke paling keren sak dunya ae. Apalagi wudhunya di sampingnya lelaki, jangan. Karena tangan itu termasuk aurat. Paham? Lah calanang nak wudhu senengane do blicin nih. Akibatnya kolae kuwi to, ambune kelek-kelek. Cara wudhu dari ujung nyampe sini dikosoki. Ngosokinya lah biasa ngene sing gunake watu. Ya mentu regete terus, memang manusia terbuat dari tanah. Mbok kosoki, Masya Allah, nyampe kosokmu saka watu nyampe awake karo watune alus watune. Kelak di akhirat orang mukmin itu akan mencorong wajahnya, mencorong tangannya, mencorong kakinya, nyampe auratnya tidak kelihatan, kelaminnya tidak kelihatan. Manusia dibangunkan dari padang mahsyarnya, dikumpulkan di padang mahsyar. Orang mukmin yang memperpanjang wudunya, yang dawamil wudu, yang pernah berwudu, mencorong tidak kelihatan. Rasulullah pernah cerita, kelak di akhirat manusia dibangunkan oleh Allah di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat. Sayyidatina Fatimah dengar nangis ya. Ya Rasulullah, bisa saya lah malu ya Rasul gitu. Malu gimana? Wong susah kok malu. Gimana? Wong saya itu pernah takziah. Kebetulan anaknya kecelakaan. Ibunya nangis itu. Wow! Nyampe saya ini lah kabeh ora isin. Kenapa? Lu jenenge wong susah. Apalagi kalau di akhirat ya. Isin aku isin. Iki piye? Wong susah. Wong kamu lagi lara untumu nyungir-nyungir ora isin. Biasanya pakai kosmetik, alisnya nyampe kayak celurite wong mlebu. Baru kena penyakit gigi, lali kabeh. Pada akhirnya rupane kayak bola voli. Nah sini nih wis dikerok. Jadi di apa? Diginikan, paham? Dipanjangkan.
Kosoi. Begini, seret. 3 kali, terus 3 kali. Ojo begini loh ya, begini. Ya. Tapi begini 3 kali, terus begini. Bagaimana kalau dengan keran? Ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan psikodisik. Karena yang mudah. Ada yang mengatakan ngene. Tapi kebanyakan ulama tetap begini. Tetap ininya dulu, pucuk ujungnya dulu. Paham? Kemudian summa masaha bi ra'si, kemudian baginda Rasul mengusap kepalanya. Bukan badi ra'si loh ya. Ini kita wa masahu badi ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Piye. Nah terus mengusap kabeh kepala gimana? Ya lebih utama Ustaz. Yang lebih utama kok kata-katamu kok sebagian kepala. Boyo ngusap kepala gitu. Yang ngusap kepala ada 2, ada sebagian, ada semuanya kan gitu kan. Betul. Nah, kita pikir kan, wa masku badi rosi, mengusap sebagian kepala. Seakan-akan mengusap sebagian kepala rukun nih. Harus sebagian nih. Padahal yang paling utama semuanya. Kalau yang paling utama semuanya, kenapa kata-katamu badi rosi? Mana iki netizen tuh udah ngecami aku. Boya sekali-sekali mikir ya potongannya otaknya dibalik ya. Mikir gitu. Yang benar itu wa maskur roksi, mengusap kepala. Nah kepala itu ada 2. Ada sebagian kepala, ada semuanya kepala. Yang utama adalah semua kepala. Bagaimana caranya? Baginda Rasul di sini dikatakan fa'adkhala usbu'aihi, kadang isbi'aihi. Kemudian baginda Rasul memasukkan ini telapak tangannya. Asbahatain fi udunai. Lu semua masahabi rosi, salah. Kanjeng Nabi itu memasukkan tangan, setelah itu meletakkan jempolannya. Paham jempolan? Namanya apa? Ibu jari. Oh lucu ya, kenapa yang dinamakan ibu enggak ini ya? Dari kecil saya eskal sampai sekarang. Ini kok ibu ya, semestinya ini bapak ini. Bapak jari dan ini ibu jari. Dan ini mertua jari. Anak jari. Ini ibu jari. Ini diletakkan nih. Jadi kamu celup. Kemudian diletakkan di sini. Kemudian dijalankan. Seret. Kemudian dibalik. Seret. Siapa yang sunnah untuk membalik ini? Yaitu yang rambutnya pendek. Tapi kalau yang buta, seperti Elma ini kan buta, nggak punya rambut. Lah sirahe gudiken deh. Sirahe gudiken borokan kumonnya banyak. Akibatnya dipelontos sama bapaknya. Kalau pelontos, begini saja, seret, wes, coba balik ini. Atau rambutnya panjang seperti mbak-mbak ini kan rambutnya panjang, begini aja. Coba balik. Lucu. Paham? Cuma kalau sebagian nggak apa-apa. Yang wajib sih sebagian. Makanya ulama mengatakan wa masku badi rosi, karena itu yang wajib. Tidak harus semuanya. Tapi yang benar ya tidak seperti itu. Sebabnya kalau seakan-akan harus sebagian. Ya. Kalau banyak berarti oleh, seakan-akan kan. Makanya ulama-ulama yang benar itu ya wa masku rosi, jangan wa masku badi rosi. Ini ngomonganku ya komentari ulama lain juga. Karena orang itu ya banyak kepala, paham? Dan perbedaan orang berpendapat itu bagian daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu kalau beli sandal, macam-macam sandal birang-birang, betul? Karena favorit orang itu banyak. Hari raya, sandal kamu mereknya Nike semisal. Kemudian temanmu beli Nike juga, itu malu itu. Asli itu. Isen itu. Sehingga isen paling sandal swallow guys. Kenapa nggak malu? Terpaksa. Paham? Setelah itu kemudian telinga. Fa'ad wala usbu'ah azabahatah fi uduneh. Ini dimasukkan, kemudian ini memasukkan ini usbu'aihi, dimasukkan fi udunehi.
Ini dimasukkan di sini. Paham? Masukkan di sini. Wa masahabi ibamaihi ala dohiri udunaihi. Ini diusapkan, ini jempolan ini. Seret. Wa bi sabbahataihi batina udunaih. Ini begini. Jadi ini begini. Seret. Kemudian seret. Saya melihat keterangan gitu kok cuman ustadz doang ya. Kiai saya nggak pernah gitu bisa. Rata-rata kok begini doang ya. Lah belajarmu dengan Fathul Qorib toh. Bukan ning gone sarah Fathul Qorib, khasiah Fathul Qorib, ning gone tausi, ning gone apa itu? Ning gone khasiah al-Bajuri, ning gone sarah Fathul Muin itu i'anatul talibin atau ning gone tarsyih. Atau buka lagi nih gue Fathul Wahab atau nih gue sarai lagi apa itu al-Iqna atau mungkin nih gue kitab-kitab yang agak besar itu apa al-Bujairimi alal minhaj al-Bujairimi alal khotib atau mungkin nih gue kitab produk gede sidik al-Jamal atau yang produk gede mana Asyarwani atau yang gede mana kayak al-Majmu al-Syarhil Muhadzab. Kowe iki namane tok ora kenal. Kenalmu PDF Arba'in. Alhamdulillah. Kalau punya uang juga beli kitab itu loh. Nggih, dadi tai kabeh. Besok kowe boyong ketemu kamu ki kaget. Pondoknya bertahun-tahun lanjut kitab. Saya boyong bawa kitab satu mobil. Bapak saya kaget. Kitabmu kok pirang-pirang. Olehmu tunggu deh kapan. Di rumah saya itu banyak kitab-kitab Ba'alawi itu. Tak pelajari kabeh. Masya Allah. Tapi barusan saja saya beli kitab Ba'alawi besar. 3 juz. Kemarin 4 juz. Kitab-kitab Ba'alawi itu koni kabeh. Ya memang kalau kita ini kalau pengen apa itu? Memahami seseorang itu harus menjegur. Nah, gak jegur gak paham kamu. Gini. Kemudian Rasulullah kalau wudu itu sambil duduk. Makanya jadi tempat wudu itu ono linggihane jadi. Paham? Cuma kadang-kadang kita orang ini kalau wudu itu kelomprot kabeh gitu. Loh, Kanjeng Nabi itu kalau wudu cuman 1 gayung. Itu selesai itu. Kalau mandi 4 gayung. Lah kowe mandi sakola. Makanya bayar listriknya wake. Ini bayar listriknya berapa coba? Oh, sangar ya. Hah? Banyak ya. 19 juta. Ngarin ini. Kalau wudu itu sunahnya sambil duduk. Jadi tenang gitu loh. Kemudian kakinya disoi, ditumpahin air. Ya. Ini kelingking ini ditemukan sama kelingking kaki begini seret terus digosok-gosok nyampe sini woi itu kaki nyampe mata kaki itu nggone polok kene orang kamu kene rumah samu besok kaki kayak anu ada caputri wudu kemudian saya juga pengen wudu jubahe diunggahno kabeh balik aku. Nah aku yo alhamdulillah. Alhamdulillah rizki min haitsu la tasib. Istighfar. Kalau caputri wudu, saya itu enggakno. Aku yakin paling rumangsane. Kalau membasuh kaki seperti membasuh tangan. Jadi ini kan mata kaki kan. Lah ini mata sikut. Akibatnya itu saya itu enggak nomga terus disoi ngira genah. Semaqala hakada al-wudu faman jada ala hada aw naqasa. Ini adalah wudu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah itu kalau wudu untuk sholat itu wudunya sempurna 3 kali. Tapi kalau wudu tidak untuk sholat, cuma sekali-kali.
Paham? Wudhu 3 kali itu kalau untuk sholat. Kalau wudhu untuk baca Quran, untuk supaya suci itu sekali. Kenapa? Kendang-kendang banyu ngono, kira genah ya. Kendang-kendang banyu. Kecuali kalau wudhu untuk sholat itu 3 kali, jangan lebih dari 3 kali. Ada santri dulu pas di sana, pondoknya masih di sana. Alhamdulillah, saya ning sampingan tak perhatike. Iki di Serianto apa? Di Rosalia. Basbis. Saya kira itu cuman bacaannya saja. Cepet-cepet kau. Dusur. Masya Allah. Caranya kok ngono. Denen budunya ambek blicin. Budunya itu enggak pakai baju. Modelnya ngono. Jadi dia mengira kalau wudhu begini terus musakmal. Akibatnya bisur. Orang genah. Meta cengkiwing ya, sarungnya meta cengkiwing tak lebokno kolah. Tujuan saya tuh biar penyakit was-wasnya hilang. Tapi saya enggak. Pas ngaji tak sindir, akhir ngaji mesti tak sindir. Durung sembuh malah wonge boyong. Faman zada ala hada au naqasa. Pengen ditambahi yo kena, pengen dikurangi yo kena. Cuma hukumnya makruh.